Oke, ya terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, ini mengenai dosa nih Pak. Habib, menurut Habib, apa itu dosa dan bagaimana konsepnya? Lalu ini juga menyambung ke pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia berdosa dan melakukan kesalahan dan berbuat jahat? Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kembali kepada hal-hal yang sederhana tadi itu. Ya, kita ini sebenarnya dosa itu kan hanya sebuah nama. Jadi dosa itu adalah keburukan. Jadi apapun itu yang masuk dalam kategori keburukan, kejahatan, hal-hal yang negatif itu dosa. Ya, hal-hal ya yang masuk dalam hal-hal yang negatif itu kita sebut dengan dosa. Bahkan orang yang katakanlah tidak percaya dengan Tuhan dan tidak percaya dengan agama, mereka percaya dengan kejahatan dan keburukan, bahwa ada kejahatan, ada keburukan, ada kebaikan. Jadi kalau mau ditanya apa itu dosa, dosa adalah apapun yang memang dia adalah benar-benar keburukan, kejahatan. Silakan di apa namanya itu ditambah. Kira-kira apa saja itu yang merupakan kejahatan. Dan manusia, luar biasanya manusia ini dicipta. Kita ini ketika melihat diri kita, kita ini subhanallah, kita ini punya kemampuan untuk menilai. Kita tahu mana yang baik secara umum loh ya. Boleh jadi kita tidak tahu seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Boleh jadi kita tidak tahu seluruh kebenaran dan seluruh kebatilan. Tapi seandainya ada banyak kebenaran dan ada banyak kebaikan yang umat manusia tidak peduli apapun agamanya mereka sepakat. Contoh umumnya, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Ya, orang bahkan tidak perlu beragama untuk paham bahwa itu adalah keburukan. Ya, nah, jadi manusia dia punya kemampuan dan ini semua manusia seperti itu punya kemampuan untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk dan hal-hal yang buruk itu kemudian masuk dalam kategori dosa. Nah, kalau kemudian ditanya, kenapa manusia kemudian bisa berbuat dosa? Nah, memang ya, ini kan kalau kita mau kembali kepada ajaran agama, kita akan memahami bahwa kita dicipta sebagai manusia ini memang kita sebagai makhluk yang terbaik. Dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, makhluk yang paling paripurna adalah manusia. Dan kenyataannya, fakta dan realita menyatakan yang seperti itu. Memang tidak ada yang mengungguli manusia. Ya, atau setidaknya sampai sekarang ini kita belum melihat ada makhluk yang lebih hebat daripada manusia. Manusia tetap menjadi makhluk yang terhebat. Nah, manusia dengan segala macam kesempurnaan yang dimiliki, maka manusia ini berhak atau layak untuk mendapatkan ujian dari Sang Pencipta. Karena itu manusia diberi akal, diberi nafsu, diberi macam-macam. Nah, manusia ya yang memenangkan akal sehatnya atas nafsunya, maka dia akan cenderung mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan menghindarkan dirinya dari berbagai macam keburukan. Tapi manusia yang akalnya atau akal sehatnya, jiwanya, nuraninya itu dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia cenderung untuk melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi sebenarnya manusia itu tahu ketika dia melakukan kebaikan dia sadar. Dan ini juga luar biasa juga. Tuhan juga jadi katakanlah sekarang kita menemukan keberadaan diri kita ini tercipta kita itu cinta kebaikan dan kita benci keburukan dan tidak pakai belajar ya, tidak perlu ngaji itu. Karena baik dan buruk itu sama Tuhan sudah dimasukkan dalam penciptaan kita. Jadi eksistensi kita ini kita suka keburukan dan kita tidak suka pada kita suka kebaikan dan kita tidak suka pada keburukan. Contohnya umumnya, kalau saya buat simulasi umumnya. Anda kalau mau cari teman, Anda cari teman yang jujur atau yang pendusta. Semua orang akan mengatakan saya ingin teman yang jujur. Anda kalau mau cari istri yang setia atau yang tukang selingkuh, pasti yang setia. Anda kalau mau mencari pemimpin yang bijaksana apa yang senang-menang, pasti yang bijaksana. Artinya manusia ini dalam wujudnya memang dia cinta kebaikan. Dan kalau ada manusia yang berbuat kejahatan, dia sedang berdosa dengan dirinya. Contoh, kalau ada manusia yang kerjanya katakanlah dia merampok atau mengambil atau merampas hak orang lain. Kita tanya, hei kamu yang menjadikan merampok dan mencuri sebagai mata pencaharianmu. Kira-kira kalau hartamu dirampok, rumahmu digarong, kamu suka? Dia pasti akan mengatakan tidak suka. Orang yang melecehkan wanita, melecehkan anak-anak orang lain, ya kita tanya kalau dia punya anak perempuan, mau anakmu dilecehkan? Dia pasti tidak mau. Jadi sebenarnya baik dan buruk itu merupakan sesuatu yang sudah terjalin dalam wujud kita. Dan kita tidak bisa bohong. Kita cinta kebaikan dan kita benci pada keburukan. Dan kalau ada orang yang berbuat keburukan, sebenarnya dia melakukan sesuatu yang dia benci.
Karena kalau keburukan itu dilakukan terhadapnya, dia tidak suka.